wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Ma'ruf. Saya akan menjelaskan tentang materi tentang statistika, mean, median, dan modus. Sebelum kita memasuki materinya, kita akan membahas tentang kompetensi dasar, yaitu menganalisis data berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median, dan modus dari sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keperurusan, dan membuat prediksi. Selanjutnya, mean atau rata-rata. Mean adalah rumus yang digunakan untuk membagi jumlah data dengan banyaknya data. Ada dua rumus mean, yaitu yang pertama adalah mean data tunggal. Mean data tunggal rumusnya yaitu rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan X6 N per N. Nah, untuk nomor 2, yang kedua, mean data kelompok, yaitu rumusnya rata-rata sama dengan sigma N I sama dengan 1 XI dikali FI per sigma N I sama dengan 1 FI. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Ini ada dua contoh soal. Yang pertama, nomor 1 itu rata-rata dari data 3, 5, 9, 10, 10, 12, 13 adalah. Nah, yang nomor 2 itu seorang pekerja akan diukur berat badannya. Data tersebut akan dibentuk menjadi kelas interval. Hasil pengukuran berat badan sebagai berikut. Hitunglah rata-rata berat badan pekerja. Ada tabelnya di bawah. Kita langsung ke jawabannya aja. Nomor 1. Kita mengetahui tadi bahwa rumus mean data tunggal adalah rata-rata sama dengan X1 ditambah X2 ditambah sampai dengan Xn per N. Nah, tadi kita mau tahu nih bahwa banyak datanya itu ada berapa? 7. Nah, kita masukin ke rumus langsung. Jadi rata-rata sama dengan 3 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 10 tambah 12 tambah 15 per N nya berapa tadi? 7. Jadi dijumlahin dulu, hasil jadi 56 per 7. 56 per 7 adalah 8. Jadi hasil mean atau rata-rata dari data tersebut adalah 8. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nah, sebelum memasuki ke rumus data kelompok mean tadi, kita fokus ke tabel terlebih dahulu. Lihat di tabelnya itu kita ada tambahan, yaitu titik tengah dan XI kali FI. Titik tengah itu dapat dari mana? Coba lihat di bagian yang berat badan 51 sampai dengan 55. Dapat menghasil titik tengahnya itu adalah 53. Bagaimana caranya itu mendapatkannya? Coba hitung 51, 52, 53, 54, 55. Nah, ambil titik tengahnya 51, 52, 53, 54, 55. Ambil titik tengahnya yaitu 53, maka hasilnya 53. Nah, selanjutnya yang bawahnya 56 sampai 60 seperti tadi, 56, 57, 58, 59, 60. Berarti ambilnya 58 dan seterusnya. Nah, lanjut XI dikali FI. Nah, ini dari mana? XI ini itu kan tadi titik tengah dan F nya kita udah mengetahui, jadi tinggal dikali. 53 dikali 3 sama dengan 159 dan bawahnya 58 ditambah 4 dikali 4 sama dengan 232 dan seterusnya. Nah, kita jumlah nih frekuensinya itu hasilnya 21 dan jumlah XI dikali FI nya adalah 1358. Kita sudah mengetahui semuanya, jadi tinggal langsung masukin ke rumus mean data kelompok tadi. Rumusnya apa? Rata-rata sama dengan sigma N
I sama dengan 1 XI dikali FI per sigma N I sama dengan 1 dikali FI. Nah, diketahui sigma N I sama dengan 1, FI sama dengan 21, dan sigma N I sama dengan 1, XI FI sama dengan 1358. Tinggal dibagi deh. Maka rata-rata sama dengan 1358 dibagi 21 sama dengan 64,67. Jadi mean rata-rata adalah 64,67. Nah, selanjutnya kita ke median, yaitu nilai tengah. Median adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai tengah setelah nilai suatu data diurutkan. Intinya, nilai pada suatu data diurutkan terlebih dahulu, baru mencari nilai tengahnya. Untuk median ini memiliki dua rumus, yaitu median data tunggal. Yaitu rumusnya adalah ME sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2. Yang kedua, median data berkelompok. Rumusnya itu ME sama dengan L ditambah dalam kurung setengah N ditambah FK per F tutup kurung dikali P. Kita langsung ke contoh soalnya. Ini ada 3 soal. Yang pertama soalnya adalah median dari data 13, 11, 11, 13, 12, 14, 11, 12, dan 14 adalah. Yang kedua, median dari data 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8 adalah. Yang ketiga, pada tabel di bawah ini carilah median dari tabel tersebut. Langsung kita ke jawabannya. Untuk nomor 1, kita urutkan datanya terlebih dahulu. Tadi kan masih beracak-acak, kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Jadi C-nya adalah 11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14. Nah, lihatlah nilai tengahnya, maka median ada 12. Nah, untuk nomor 2, sama seperti nomor 1, diurutkan dulu datanya, yaitu 6, 6, 7, 7, 8, dan 8. Lihatlah nilai tengahnya, maka median adalah ME sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Berarti X1 nya itu berapa? 7, dan X2 nya adalah 7, kan tinggal dibagi 2. 7 tambah 7 dibagi 2 sama dengan 7. Lihat, diketahui jika datanya ganjil, ambil angka tengahnya. Jika datanya genap, ambil 2 angka tengah, lalu masukkan ke rumus ME sama dengan X1 ditambah X2 dibagi 2 atau per 2. Lanjut ke nomor 3. Nah, sebelum masuk ke rumus, kita lihat di tabelnya itu ada tambahan 1, yaitu frekuensi kumulatif atau FK. Bagaimana cara mendapatkannya? Lihat, 20 sampai 29 itu frekuensinya 3, 30 sampai 39 frekuensinya 3. Nah, kok frekuensi kumulatif FK di bagian 30 sampai 39 bisa 6? Karena lihat, tadi 20 sampai 29 adalah frekuensinya 3, dan 30 sampai 39 frekuensinya juga 3. Maka frekuensi yang 20 sampai 29 ditambah frekuensi nilai 30 sampai 39, maka 3 tambah 3 sama dengan 6. Selanjutnya, frekuensi nilai 40 sampai 49 yaitu 6. Maka tadi hasilnya 6 ditambah 6 jadi 12, dan seterusnya. Nah, kita cari
sudah melakukan pencarian frekuensi kumulatif atau FK, maka kita cari N-nya, yaitu 3 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 4 dan ditambah 2 sama dengan 36. Maka setengah N adalah 36 dibagi 2, yaitu 18. Setelah mendapatkan setengah N dengan 18, cari frekuensi kumulatif yang paling mendekati lebih dari sama dengan 18. Nah, dari tabel sebelumnya, frekuensi kumulatif yang paling mendekati lebih besar dari sama dengan 18 adalah 22. Maka intervalnya adalah 60 sampai 69 dan frekuensi atau F adalah 5. Jika kita mengetahui bahwa L sama dengan 60 dikurang 0,5 sama dengan hasilnya 59,5. Kenapa kita ambil bagian 60? Di L itu selalu ambil bagian tepi bawah interval. Selanjutnya, kita tadi sudah mengetahui bahwa setengah N itu adalah 18. Selanjutnya ke frekuensi kumulatif. Tadi di frekuensi kumulatif bagian nilai 60 sampai 69 adalah 17. Kita ambil dari yang sebelumnya, sebelum nilai 60 sampai 69 itu 17. Nah, selanjutnya frekuensi sama dengan 5. Ini adalah frekuensi nilai dari 60 sampai 69. Dan untuk P sama dengan 10. Sampai bisa 10 dihitung satu persatu dari 60 sampai 69. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Nah, berarti berapa data? 10 data. Itu P-nya. Langsung kita masukin ke rumus. ME sama dengan L ditambah dalam kurung setengah N ditambah FK per F tutup kurung dikali P. Nah, tinggal masukin deh. ME sama dengan 59,5 tambah 18 tambah 17 per 5 tutup kurung kali 10. Maka ME nya adalah 61,5. Jadi medianya adalah 61,5. Selanjutnya kita masuk ke modus. Modus adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai yang sering muncul atau yang paling banyak muncul pada suatu data. Untuk modus ini memiliki dua rumus, yaitu yang pertama modus data tunggal. Itu sebenarnya tidak ada rumusnya. Kita tinggal mencari nilai data yang paling banyak munculnya. Yang kedua, modus data kelompok. Itu ada rumusnya, yaitu MO sama dengan L ditambah dalam kurung D1 per D2 ditambah D1 L ditambah dalam kurung D1 per D1 ditambah D2 tutup kurung dikali P. Nah, contoh soal, langsung kita masuk ke soalnya, yaitu ada 12 siswa yang akan diukur tinggi badannya. Dengan pengukuran tinggi telah mendapatkan hasil sebagai berikut: 155, 165, 145, 145, 145, 166, 166, 145, 145, 145, 155, 168, dan 157. Tentukan modus dari data yang di atas. Yang nomor 2, data ulangan siswa kelas 10 pelajaran fisika pada tabel tersebut. Hitunglah nilai modusnya. Langsung kita ke jawaban nomor 1, yaitu seperti biasa, datanya itu diurutkan dulu
maka jadi 145, 145, 145, 145, 155, 155, 157, 165, 166, 166, dan 168. Nah, lihat 145 itu munculnya berapa kali tuh? 4 kali. 155 itu munculnya berapa kali? 2 kali. Dan seterusnya. Maka angka yang paling banyak muncul adalah 145. Maka modus adalah 145. Nah, muncul yang paling banyak untuk data tunggal ini. Jadi 145 itu muncul 4 kali. Jadi itu paling banyak dari data yang lain. Selanjutnya ke nomor 2. Cari frekuensi yang terbesar. Lihat frekuensi yang terbesar di tabel tersebut. 12 itu frekuensi yang paling besar. Itu dinilai 41 sampai 50. Nah, kita cari P-nya yaitu 10. Seperti tadi yang di median, carinya dari 41 sampai 50. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti 10 data. Lanjut ke L. L sama dengan 41 dikurang 0,5 sama dengan 40,5. Kita ambil tepi bawah interval 41 sampai 50. D1. 12 dikurang 8 sama dengan 4. Selisih antara frekuensi 12 dengan 8. Nah, ini 8-nya itu dari mana? Lihat di bagian frekuensi 12. Di atas 12 itu adalah angka 8. Maka 12 dikurang 8 sama dengan 4. Langsung ke D2. 12 dikurang 9 sama dengan 3. Selisih antara frekuensi 12 dengan 9. Itu 9 itu dapat dari mana? 9 itu lihat frekuensi 12. Di bawah angka 12 itu adalah 9. Maka 12 dikurang 9 adalah 3. Kita tadi sudah mengetahui bahwa L-nya itu 40,5, D1-nya 4, D2-nya adalah 3, dan P-nya adalah 10. Maka tinggal masukin ke rumus. MO sama dengan 40,5 ditambah 4 per 4 tambah 3 dikali 10. Maka hasilnya adalah 46,2. Jadi nilai modus adalah 46,2. Sekian dari saya. Selamat belajar, semangat, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.